Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala, amma ba'du. Sore hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang namanya, asal kitabnya itu yang dikarang oleh pengarang sendiri yang bernama Syekh Anis bin Nasir Al-Mas'abi. Nama kitabnya Al-Arba'un fi Huquqi Rabbil Alamin. Kemudian disyarah oleh beliau sendiri. Jadi ada jumlah hadisnya ada 39 hadis. Dan diberi nama syarahnya dengan Al-Idahul Mubin fi Syarhil Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Jadi keterangan tentang syarah-syarah 40 hadis tentang hak-hak Allah Rabbul Alamin. Beliau adalah salah seorang ulama dari Emirat Al-Emirat Al-Muttahidah, Uni Emirat Arab, Syekh Anis bin Nasir Al-Mas'abi. Al-Hadis Al-Awwal. Jadi hadisnya itu berhubungan dengan hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Al-Hadis Al-Awwal. An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya membonceng, dalam satu riwayat kuntu radifah. Di sini kuntu ridfa. Saya membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas himar. Yuqalu lahu Ufair. Jadi nama himarnya Nabi alaihi wasallam itu Ufair. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Mu'adu, hal tadri haqqallahi ala ibadihi. Apakah engkau tahu, wahai Mu'ad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apakah hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Yakni hak-hak yang bisa dituntut oleh Allah kepada hambanya, atau kalau diartikan yang lain, apakah kewajiban hamba kepada Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak Allah hamba atas Allah? Maksudnya apa kewajiban Allah kepada hamba, atau hak hamba yang bisa dituntut kepada Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka menyembah, mengabdi, menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak boleh menyekutukannya dengan satu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzibah man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak Allah atas hambanya, yakni hamba boleh menuntut kepada Allah, atau kewajiban Allah kepada hambanya adalah dia tidak boleh atau tidak boleh mengazab atau menyiksa siapa-siapa yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Faqultu, nah, maka aku berkata, kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nasa. Wahai Rasulullah, tidaklah aku beritahu, memberi kabar gembira tentang hal itu kepada orang-orang? Qala la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahu mereka, jangan kamu beritahu kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, akhirnya mereka cukup bertawakal tanpa berbuat apa-apa. Tapi ini akhirnya juga disampaikan oleh Mu'ad, kan, karena dia takut berdosa. Itu hanya, bukan anjuran Nabi itu bukan haram itu, kan. Maksudnya belum waktunya, wahai Mu'ad, untuk kamu sampaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaihi. Ada beberapa hal yang dari syarah hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya
kita wajib mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Ini makna pertama dari hadis ini. Nah, tauhid itu dari kata-kata wahhada yuwahhidu, tauhidan. Wahhada yuwahhidu dari kata-kata wahada, waw, ha dan dal. Nah, itu satu berarti kan. Baik. Ketika beberapa macam sesuatu yang banyak dijadikan satu, itu bahasa Arabnya afroda yufridu, ja'alahu wahidan, al-ifrad. Jadi di sini kata Ibnu Faris, ifradullah, yakni benar tauhidullah, hanya kepada Allah saja. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah atau secara syar'i, arti tauhid itu adalah mengisahkan Allah dengan apa-apa yang memang hak Allah, bukan hak yang lain. Dalam hal apa? Dalam masalah uluhiyah atau ubudiyah, penghambaan kepadanya, mengisahkan Allah dalam menghambakan diri kepada Allah. Kemudian mengisahkan Allah bahwasanya dialah yang mengatur seluruh alam dan isinya, yakni di sini ar-rububiyah. Itu hanya Allah, hak Allah. Ar-rububiyah itu yang menciptakan, yang mengatur semuanya, hak Allah semuanya, itu semuanya. Dan yang ketiga, mengisahkan Allah dalam hal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Jadi Allah itu punya sifat yang isa dalam nama dan sifat-sifatnya, fi sifatihi wa asma'ihi. Nah, walaupun nanti ada keterangan mungkin ada sama dengan nama Allah dengan nama makhluknya, tapi tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, baik, kita lanjutkan. Hal yang lain. Nah, makanya dari tadi itu ulama mengatakan tauhid itu ada tiga. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan sebagainya. Itu yang mengatur Allah semuanya. Itu ar-rububiyah. Yang kedua yaitu al-uluhiyah atau al-ilahiyah atau al-ubudiyah, tauhid al-uluhiyah. Nah, kemudian yang ketiga, mengisahkan Allah dalam sifat-sifat dan asma-asmanya dan nama-namanya. Nah, terus diterangkan di sini bahwasanya makna dari tauhidus sifati wal asma atau tauhidul asma was sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Jadi tidak usah dihilangkan dan tidak boleh ditolak, tidak boleh ditanyakan gimana caranya. Kalau ada satu hadis sahih dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaku rabbuna, Tuhan kita tertawa. Jangan samakan dengan tertawanya makhluknya, jangan. Sudah kita serahkan kepada Allah. Rasulullah mengatakan Allah tertawa, yadhak. Yadhak tidak bisa diartikan dengan ridho atau sudahlah, artinya tertawa sudah. Nah, gimana? Dan jangan dihilangkan tuh sifat Allah. Punya sifat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Begitu juga sifat-sifat yang kita ketahui, sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang 99. Itu kan diambil dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Tapi apa hanya 99 nama? Tidak. Allah punya nama juga yang hanya Allah yang tahu. Makanya dalam hadis sahih juga, adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku minta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsaka, yang kau beri nama tersebut dirimu yang ya Allah.
au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama tersebut kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'sarta bi fi ilmi al-ghaib indaka, au anzaltahu fi kitabika, atau kamu turunkan dalam kitabmu, au ista'sarta bi fi ilmi al-ghaib indaka, atau nama tersebut hanya engkau yang hanya tahu, engkau hanya, jadi hanya Allah yang tahu. Berarti masih ada nama-nama lain. Nah, selain 99 nama itu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, dengan nama-nama aku minta supaya jadikan Al-Qur'an itu sebagai pendingin hatiku, wa jala huzni, penghilang dari kesusahanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang dari kelelahanku, hammi, kecapeanku, kelelahanku. Itu hadis sebutkan. Nah, kemudian yang tauhidul uluhiyah jelas sudah, hanya Allah yang berhamba, yang berhak disembah. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Itu kalau ditafsirkan, la ilaha, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, disebut juga tauhidul ubudiyah atau tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ilahiyah, boleh juga disebut itu. Nah, kemudian tentang tauhidul asma was sifat, itu ada keterangan tentang tauhidul rububiyah. Tauhidul rububiyah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan, man khalaqahum, yakni kepada orang Quraisy, orang kafir, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata mereka itu diciptakan oleh Allah. Allah juga berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakan Muhammad, siapa yang memberi rezeki kamu dari langit dan dari bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, orang dari nutfah jadi bernyawa, siapa itu? Nah, wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan mayit, yang mati dari yang hidup, maksudnya yang mematikan dari yang hidup, siapa? Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur semua urusan. Fasayaquluna Allah, mereka akan berkata, fasayaquluna Allah, mereka akan berkata Allah. Jadi jawaban mereka orang kafir itu Allah semuanya. Nah, jadi mereka percaya kepada Allah, maksudnya apa? Bahwa Allah itu mempunyai sifat rububiyah mutlak yang mengatur segala-galanya. Kemudian Allah berfirman, faqul afala tattaqun, maka katakanlah Muhammad, apakah mereka itu tidak bertakwa. Kemudian tentang tauhidul uluhiyah, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin, maka ketahuilah Muhammad bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah kamu ampunan untuk dosamu dan untuk orang-orang mukminin. Jadi kita ini sudah dimintai ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu, sudah diampuni Allah, dimintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman juga, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami mengutus di setiap umat itu rasulan, satu rasul, seorang rasul utusan, ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kamu sekalian menyembah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah, hendaklah kamu menjauhi at-taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa
nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah aku mengutus sebelummu wahai Muhammad min rasulin, dari rasul utusan, illa nuhi ilaihi, kecuali kami memberi wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana, memberi wahyu bahwanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali saya, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku, maka beribadalah kepadaku. Baik, kemudian di antaranya juga dari hadis ini keterangannya, al-iqrar bi tauhidir rububiyyah faqat la yakfi fid dukhul fil Islam. Seseorang yang mengakui tentang kekuasaan Allah, berikrar bahwasanya Allah itu kuasa atas segala sesuatu, dia yang menciptakan, dia yang mematikan, dia yang mengatur segalanya, bumi, langit dan isinya, itu tidak cukup dia sebagai orang Islam, tidak cukup. Nah, kenapa? Karena sudah diterangkan tadi, orang-orang kafir Quraisy semuanya itu mengakui bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Nah, dan itu tidak cukup. Nah, karena itu hanya sekedar mengakui Allah, tapi mereka tidak mengakui Allah, tidak mengikrar Allah, mengikrar Allah dalam asma dan sifatnya, tidak mengikrar Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan rembulan, niscaya mereka akan berkata, la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun, maka mengapa mereka kok bisa berpaling? Nah, dan ada satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah. Kata Ibnu Abbas, kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Fadzalika imanuhum, itulah imannya mereka saja. Jadi iman bahwa Allah mencipta, pengatur segala sesuatu. Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu. Kata Ibnu Abbas, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Terus bagian kedua dari pertanyaan Nabi itu dan jawaban Nabi ketika ditanyakan, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah, ala haqqul ibad 'ala Allah, hak hamba atas Allah. Jadi hamba boleh menuntut kepada Allah, atau kewajiban Allah kepada hamba-hambanya adalah dia, yakni Allah, tidak akan menyiksa siapa-siapa yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu, dengan sesuatu apapun. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib bagi Allah kecuali apa yang diwajibkan atas dirinya. Begitu juga kata Ahlus Jamaah, Allah tidak mengharamkan kecuali apa yang dia haramkan atas dirinya. Makanya dalam hadis sahih tentang tentang kedzaliman, nah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah mengharamkan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku untuk berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu sekalian berbuat zalim. Nah, baik. Mungkin sampai di sini dulu, ikhwani fillah, kajian kita sore hari ini. Hadis yang pertama tentang kewajiban kita kepada Allah, yaitu menghambakan diri, menyembah kepada Allah, mengibadah kepada Allah, dan tidak berbuat syirik dengan suatu apapun dengan Allah. Dan kewajiban Allah kepada hambanya adalah
Dia itu tidak akan menyiksa hambanya yang tidak melakukan syirik. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.